warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelatihan hari ini tentang Teams dan Microsoft Planner. Kemarin ada Bu siapa ya? Bu Sri Winarsih ya? Bu Sri Winarsih karena double dan kemarin sudah mundur dari saya sudah laporkan ke MIE. Nanti kalau ketahuan double dua-duanya nggak akan akan di-dis ya. Makanya yang double mendingan pilih salah satu, nanti trainernya laporan. Seperti ini. Jadi nanti kalau yang double dengan saya mau ngikutin dan saya nggak apa-apa, tapi karena kemarin Bu Sri Winasih sudah mengajukan untuk ikut kelas Pak Wahidin, maka saya laporkan beliau ikut kelas Pak Wahidin, gitu ya. Karena nanti kalau ketahuan ada dua, di-dis tidak akan apa ya? Pasti tidak akan dapat ilmunya, tapi tidak dapat sertifikatnya karena nanti akan didiskualifikasi kalau double kelas. Nah, hari ini kita akan sebenarnya tim kita sudah belajar waktu level 100 ya. Nggak banyak perubahan sih, terutama di sini di settingannya. Saya perlihatkan saja. Screen. Nah, di sini ini ya tampilannya. Kalau biasanya tab ini ada di bawah di tengah ya. Sekarang adanya di atas. Perbedaannya di sini kita bisa menggunakan background. Di sini ada apply background effect. Kemudian ada gallery. Ini tampilannya seperti ini, kotak-kotak gitu ya. Siapa saja yang ada di sini. Kalau mau together ya seperti ini. Coba saya print screen. Kalau together seperti ini. Nah, kita kayak lagi rapat. Ya, kita bisa lagi rapat. Ini ada 1, 2, 3, 4 yang nggak nyalakan kamera, ya tidak tampak gitu ya. Di sini. Kemudian ini di sini kan tadi mode together ya. Jadi bisa ini. Tampilannya nggak cuma ini, ada banyak, tapi sementara baru ini. Nanti karena ada yang tampilannya kayak apa ya? Kalau nonton pertunjukan di luar itu kayak Colosseum gitu ya. Kalau ini kan seperti nonton bioskop gitu. Di sini kemudian meeting optionnya juga bisa dari sini. Kita bisa pakai full screen. Nah, untuk apply background di sini tadi sudah ada yang pakai, berarti sudah bisa ya. Ini apply background. Kita tinggal cari. Saya nggak menyalakan karena di handphone. Nggak apa-apa, karena memang di handphone nggak bisa. Kecuali handphone. iPhone tipe tertentu baru bisa. Yang penting kita tahu caranya gitu aja. Jadi di sini add new itu maksudnya kita mau kalau mau ini kan ada latar belakangnya, kalau kita yang sudah ada kita bisa milih. Kalau belum ada, keluar tinggal add new nanti akan filenya tinggal kita open. Di sini misalkan tadi yang pelatihan Microsoft open, kalau sudah di open, karena punya saya sudah ya, kalau sudah di open tinggal nanti di sini kan ada diklik kemudian apply. Nanti jadilah backgroundnya seperti ini gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan membuat planner. Oh, di sini juga bisa breakout ya. Membuat breakout itu dipecah menjadi beberapa kelompok. Di ininya sudah ada, di modulnya sudah ada breakoutnya. Jadi bentar. Pakai ini nih mode apa namanya? Icon persegi, 2 persegi ini breakout room. Kemudian tinggal pilih create room nanti mau jadikan berapa ruang. Di sini ada pilihannya. Kalau cuma 1 ruang kan 1. Kalau mau jadikan 2 ruang juga jadi. Jadi kita bisa membuat kelompok di dalam kelas gitu ya. Kelompok.
webinarnya kelompok si A, kelompok si itu, kelompok 2 kelompok atau 3 kelompok boleh di sini. Kemudian, nah ini kalau kita mau dipilihkan, mana tadi? Ini kalau mau dipilihkan siapa saja anggota kelompoknya pakai yang ini, tapi kalau kita milih orang-orangnya kita pilih di sini. Kemudian create room. Nah nanti kita misalkan create gitu ya. Masih nunggu jaringan ini, masih muter. Nah, di sini ada roomnya, atau ada Bu Nurul, ada Bu Indah. Kemudian karena tadi cuma satu, ya ada cuma satu. Harusnya kalau 2 nanti akan ada beberapa. Nanti terkumpul di sini breakout roomnya. Room 1, room 2 gitu ya. Kemudian ada pengaturannya. Ini satu ya. Ini misalnya mau di open, mau di rename ke roomnya, mau di delete. Ini misalnya praktek. Ini kalau mau di rename kan ini room 1 namanya, misalnya mau di kelompok. Ya kalau mau di rename diganti nama apa gitu ya. Misalkan namanya room 1, room 2, room 3 atau kelompok bunga atau apapun monggo terserah gitu. Kemudian kalau mau nambah room ya tambah saja di sini. Tadi ada room 1, jadi ada room 2, room is empty, kita mau tambahkan. Jadi tadi saya 1 ya kalau ini close. Itu saja. Jadi menambah di sini tadi karena saya membuatnya 1 oke, saya delete room aja deh. Delete. Nanti saya coba buatkan lagi. Delete juga. Oke, kalau sekarang kita buatnya misalnya tadi 2 room. 2. Kemudian otomatis, oke, create room. Nah, ada 2. Sudah terbagi, karena tadi otomatis kelompok 1, kelompok 4, kelompok 2, 4, karena ada 8 orang ya. Jadi kelompok 1 ada 4, ini 2. Nah, di sini ada assign partisipan. Kalau mau merubah nama tadi pakai, di sini ada grupnya ya. Mau saya ubah namanya. Di sini rename. Kemudian ini ya sama. Di sini ada rename, open room atau delete room. Open room misalnya saya buka. Sedang bekerja. Nah, masih bekerja nih, masih opening di sini. Intinya membagi yang ada itu dibagi jadi berapa. Biasanya ini dipakai kalau misalnya peserta pelatihannya terlalu banyak. Jadi nanti kalau mau foto berjamaah juga susah gitu ya. Jadi ini dibagi kelompok lah, intinya seperti kita kalau kelas dibagi kelompok gitu aja. Selanjutnya yang lebih ini apalagi? Start room tadi mana? Mana tadi? Kalau start room kita lihat. Tadi menambahkan ya, ini bisa menambahkan, ini memulai, masih bekerja lagi. Tinggal 3.
Masih bekerja di sini, kita tunggu saja. Lama juga ya, ini jaringannya. Assign all participants. Oke. Ini udah dibuka. Nah, tinggal satu. Oke, kalau sudah, ya terbagilah kelompok itu. Kemudian aktivitas kelompok nanti akan ada di assignment-nya. Make announcement. Satu cukup, coba satu open itu. Di sini close, rename, record. Ada join room. Ini untuk nutup, ini menarik untuk bergabung. Jadi kalau ada yang kita lihat join. Kalau ada room Di grup, Bu. Ini udah masuk. Iya, udah bareng-bareng. Kenapa kita kesini lagi? Gitu ya. Kenapa kita ke room utama? Kak Bu Indah nggak bisa masuk ya? Pak Ade, Bu Indah. Kok tadi kita nyasar ke sana ya? Iya. Kok bisa pindah ya? Lucu ya.
gitu. Sudah kembali lagi ya ke yang room satunya saya close ya. Sudah close, oke, dismiss. Jadi sekarang sudah ke Dewan lagi, sudah kembali ke Sudah, Bu. sudah kembali ke semula ya. Iya. Ini partisipannya. Oke, sudah kembali ke semula. Recordnya masih ada nggak ini? Oh, masih ada recordnya. Oke. Saya perbesar saja. Jadi itu tadi cara memecah dan mengembalikan di close saja. Nanti kembali ke yang asalnya. Untuk tim itu, kemudian selanjutnya yang akan ini kan adalah planner ya. Sebelum planner sebenarnya ada insight. Ibu Bapak sudah waktu level 100 sudah menggunakan insight. Insight itu untuk mengetahui aktivitas siswa di kelas kita. Jadi saya carikan di tim saya, misalkan ini. Saya cari tim saya yang mana ya. Oke, saya pakai kelas mana aja deh. Ini misalnya kelas saya yang lama. Di sini ada general. Kelihatan nggak layar saya, Bu? Layar saya kelihatan nggak? Belum screen, Bu. Oke, masih belum lagi berarti. Kok gabung room lagi sih? Tadi kan sudah, oh iya, ini tanda merahnya. Jadi untuk mengetahui aktivitas siswa kita bisa menggunakan insight. Kalau di sini contohnya ini belum saya buat, ini kelas untuk ini. Jadi di general di sini nih Bu, di tab atas ini ada general, ada post, ada file, classbook, assignment, grade, tinggal ditambahkan saja. Muter nanti tabnya. Ada atau kalau mau cepet saya tulis aja di sini. Terus insight. Nah, ini ada insight ini. Ada. Ditunggu. Nah, kalau sudah post channel about the tab. Oke. Save. Mau makan lagi nggak? Nah, di sini insight itu nanti sebentar ini mau saya sebelum buka. Nah, kita ini belum ada ya. Jadi nanti akan ketahuan karena ini kelas nggak aktif ya. Ketahuan aktivitas si A, si B-nya kapan dia buka tim, kapan dia menyelesaikan tugas, itu ada semua di sini. Saya menggunakan ini di kelas saya di sekolah, tapi karena berbeda akun, jadi nggak bisa saya tampilkan di sini. Jadi ini nanti kalau insight sudah dipasang, kita tahu si misalnya anak ini masuk jam berapa, masuk tim jam berapa, keluar lagi, masuk lagi. Jadi kita tahu meskipun anak-anak di rumah, kita tahu aktivitas belajar mereka gitu ya. Itu insight. Kemudian yang akan kita pelajari adalah planner. Planner ini ya sama, kita masukkan aplikasi lagi. Kalau kemarin saya buat di sini di matematika. Nah, planner ini namanya planner task to do by planner ya. Task to do itu tugas yang harus dikerjakan gitu ya. Tugas yang harus dikerjakan. Di sini karena ngajar matematika saya tambahkan tugasnya adalah transformasi. Jadi saya nambah tab di sini namanya transformasi. Nambah tab seperti tadi. Tambah tab gitu ya. Kemudian tidak usah nama, buat aja di sini nanti. Manage tab. Jadi saya tambahkan di sini, nambah tab, kemudian plannernya. Oke, di sini notice one. Ini insight. Oh, no, saya kok keliru mengetik di sini. Ini insight sudah. Yang di matematika di sini ada transformasi.
Saya klik aja transformasinya. Kalau tadi di matematika, di sini nggak dihapus, adanya di transformasi. Nah, inilah text to do by planner. Jadi nanti ada membuat grup paket, kemudian filter, ada board, ini boardnya. Jadi ini transformasi itu, ini ada transformasi, ini saya buat lagi deh, ada bangun ruang sisi lengkung. Jadi misalkan saya punya tugas, anak itu harus selesai sama tanggal sekian, tapi bukan untuk menilai ya. Kalau untuk menilai di assignment, ini untuk menugaskan. Misalnya transformasi ini ada materi dilatasi, yang harus mengerjakan si A, si B, si C, si D yang belum, yang ditagih tugasnya gitu. Nanti waktunya tanggal berapa. Nah caranya kita ke ini grup by paket, tambah paket ya. Kita tambahkan di sini aja. Nama tasnya apa, nama tugasnya apa, misalkan apa ya? Kalau di sini sudah di sini. Paketnya dulu. Chart, schedule, filter. Oke, nama ini mau dinamain apa ya? Saya orang matematika jadi paling taunya matematika ya. Trigonometri misalkan. Tanggal berapa dia harus masuk? Misalnya tanggal 15 Juni. Nah, ini siapa yang harus mengerjakan ini, yang belum? Yang mengerjakan ini siapa ini? Cari muridnya di sini. Mau 1, 2, kemudian 3 misalkan. Tambahkan. Ini sudah muncul nih. Ini bisa. Nah, kalau ini kan ada paketnya ya, masuk ke paket transformasi. Kalau mau buat paket lagi, beda lagi. Kemudian ini paketnya, tadi masuk paket transformasi, prioritasnya medium berarti tidak buru-buru banget gitu ya. Judulnya tanggal sekian, ada notifikasi, ada checklistnya kalau sudah belum. Gitu. Ada ini type for your message, kalau mau ada pesan khusus di situ, silakan dikerjakan apa atau apa. Start time-nya tadi sudah not started. Nah, ada not started, in progress atau complete. Complete itu biasanya nanti ada checklistnya nanti completed gitu. Nah, kalau mau misalnya gini, nambah lagi ini tadi trigonometrinya ini mau dibuat di paketnya di mana gitu. Paketnya transformasi ini saya ganti aja. Saya punya paket. Punya paketnya di sini ada 4 paket ya. Sebenarnya trigonometri nggak masuk transformasi, tapi kalau misalnya salah, saya ingin pindah saja ke sini. Oke. Kalau sudah, dia akan pindah trigonometri. Nah, akan pindah ke trigonometri. Jadi, pertama kita harus buat paketnya dulu. Ini boardnya, schedule-nya, atas. Ini ke transformasi. Nah, di sini, misalkan saya mau tambah di sini namanya, apa ya, segitiga. Segitiga misalkan. No. Irtasis nitip. Oh iya. Namanya misalnya segitiga. Sudah kan? Time-nya apalah. Gampang itu mah. Misalnya ke siapa saja. Atas. Oke. Loh. Oh, ini bukan buat baru lagi. Oke. Ini kita lihat labelnya. Nah, kita mau buat label. Nah, ini kalau segitiga ini mau diganti labelnya, mau label transformasi ini kemana ini? Mau diberi warna saja juga boleh. Hanya saja sudah labelnya. Nah, ini kalau mau diedit, ini diganti labelnya.
Misalnya ini warna pink, kita ganti. Editnya di sini. Misalnya apa tadi? Segitiga. Warnanya nanti akan pink karena kita ada di pink. Enter. Nggak kelihatan lagi. Tulisannya terlalu kecil. Kelihatan ya, sudah ya. Oke. Assign, copy test, copy link. Ini bisa lah mau step. Bu Endang, Ya. maaf. Bu. Ya. Kedengaran saya? Gimana? Pelan-pelan dong Bu Endang. Buru-buru. Oke deh. Kalau yang tim bingung, gampang kok Bu. Kalau yang tim tadi sudah bisa ya? Iya, yang gini, nanti ibu bapak membuat kelas, diberi nama kelasnya nama ibu bapak lah gitu ya. Kemudian buat channel, saya buat channel baru aja. Ini sudah penuh biar mulai kosong ya. Saya buat channel baru aja. Bu Endang, Dalam saya itu ini kelasnya banyak banget. Kayaknya udah nggak bisa bikin kelas lagi. Atau itu unlimited ya? Saya pernah coba buat kelas, tapi kayaknya nggak bisa. Saya tuh ada di banyak kelas. Kapan Ibu buatnya? Udah lama sih. Nah, kalau waktu pelatihan level 100 yang terakhir itu memang waktu itu sedang di upgrade, itu memang sulit membuat kelas. Nah, nanti Ibu buat kelas masing-masing. Kalau nggak bisa pakai kelas yang baru di renew bisa nggak apa-apa Bu, bisa misalnya diganti anggota gitu ya. Atau kalau kelas yang sudah nggak dipakai Ibu leave juga nggak apa-apa. Tapi kalau bisa buat baru, bikin baru juga nggak apa-apa. Kalau bisa nanti sambil ya istilah nanti ini harus ada, karena Ibu harus membuat kelas, harus membuat ini berarti harus punya kelas. Mau kelas mana aja nggak apa-apa, tapi namanya biar saya nggak bingung nanti beri nama ibu bapak gitu. Bisa kelas lama di renew dulu, di rename dulu juga bisa. Nanti dicoba ya, karena ini kemarin saya membuat kelas ibu bapak bisa. Tapi memang pas pelatihan yang level 100 bulan apa itu tuh? Sekitar Novemberan itu memang lagi di-upgrade. Nah, channel coba. Nah, sekarang saya buat channel baru aja biar nggak bingung yang sudah ada. Channelnya apa ini? Mau diberi nama channel apa ini? P200 kah? Gitu ya? Oke. Saya tambahkan channel dulu. Nah. Tab, tambahkan tab. Create a team ya? Apa Bu? Namanya create a team atau? Ibu mau membuat kelas baru? Iya. Create nanti kan. Oke deh, sebentar kalau masih. Jadi kan bisa sambil ini nih, sambil praktek. Oke, sambil praktek. Oke. Ini saya ulangi kalau mau dari membuat kelas deh. Sebenarnya kan level 100. Di sini ada join or create team ya? Iya. Di sudut kanan, join atau create team. Kemudian create team di sini. Iya. Kalau ini kan kalau yang kedua ini kan mau gabung dengan kelas orang. Sudah ada. Sudah ada. Yang ini yang create. Oke. Sekarang saya kembali ke tim saya tadi yang mana ya? Kelas mana ya tadi? Oke. Kelas juga banyak ini. Bukan, kelasnya ini kelas saya nih. Oke, ini timnya. Nah, kita ke sini. Dari manage channel, delete ke ini. Kalau setting on. Ini aja. Tambah tabnya. Menambahkan tab di sini. Oke, nggak ada di sini. Udah masukin aja. Nah, mana ya? Saya kok lupa ya menambahkan ini ya. Channel notification, hide manage channel, bukan get link, edit, delete di sana. Edit di sana. Oke, ini automatic selesai. Oke, save. Gimana? Mana Bu? Bukan list more app, tidak more app. Gimana ya? Tambahkan.
Transformation itu ya, Bu? Yang transformasi itu kan buatan sendiri. Member channel settingnya, nah, so member description tab juga, no, oke. Sudah add channel, sudah tambah channel, tambahkan. Manage team, edit channel, edit tab, harusnya nambahkan tab kok. Getting into manage tab. Intinya kita nambahkan di sini, kita tambahkan gimana, lupa lagi mana? Kok nambahkan ini kan? Terus More pilihnya nggak ada, ini kan aplikasi, nambah aplikasi. Sebentar. Why I forget this one? No. More option, hide, manage channel, get channel email, get link. Enggak, channel enggak juga, manage channel tuh nambahkan everyone can see, set channel moderator permission, analytic, web summary, last day engagement, no. Kok saya lupa ya, Bu? Bapak gimana ini? Tadi nambahkan transformasi, saya lihat lagi. Nanti ini matematika, betul. Harusnya di sini ditambahkan apa itu? Apa namanya ya? Bukan turn on channel. Ini tes bentar. More tab bukan ini, bukan. Kayaknya ada buat baru kok. Nggak kelihatan ya. Atau saya terlalu cepat? Terlalu cepat nggak ini? Member, ini sudah ada yang bukan ini. Kok manage app? What manage app? Oke. More apps, what app? Ya, nggak ada ini more apps-nya. Nanti deh, jadi kesini aja saya buatkan dari sini, nggak apa-apa. Di transformasi ini nggak apa-apa ya. Saya buat new bucket aja. Saya ini kan nanti. Cara buat transformasinya itu gimana, Bu? Buat apa, Bu? Ini transformasi ini kan ada transformasi ini di atas. Ini ada transformasinya itu caranya bagaimana? Saya yang lagi ini nih. Justru hilang, Bu Resti. Justru hilang. Justru itu yang dicari tadi. Kemana? Bukan. Aku lupa bikin channel ya, Bu. Kalau bikin channel ini, Bu. Bentar. Ini dulu, Bu. Ini nama kelas, Bu. Nggih. Ada titik 3 toh? Iya. Oh, situ. Option. Oh, iya. Ada channel ya? Nggih. Iya. Oke. Ini nanti begini. Channelnya mau nama apa saja boleh. Gitu ya. Ini kalau apa namanya? Ini diberi nama. Kemudian ini nih. Tanda centang ini. Kadang-kadang kalau channel banyak, itu nanti yang tampak hanya 3 gitu ya. Yang lainnya channel tersembunyi. Kalau yang sudah terbiasa kan nanti tinggal dilihat lagi bisa, tapi kalau nggak biasa nanti, loh ini kok nggak ada, seperti kalau di sekolah, Bu kok cuma ada 5 mata pelajaran, yang 6 kemana gitu. Karena saya membuat satu kelas itu untuk 11 mata pelajaran, jadi loh Bu kok nggak ada matanya, jadi biar nggak bingung ini dicentang aja, nanti otomatis kalau ada 10 semua diberi centang gini masing-masing channelnya, di sini 10 akan kelihatan semua. Gitu. Ya fungsinya untuk ini, kalau tidak, ini kalau misalnya saya membuat channel lagi ada banyak, nanti yang kelihatan hanya beberapa, yang lainnya harus ditampakkan dulu gitu. Yang saya lupa kok ini ya, karena kemarin nggak ada materi buat ini sih sebenarnya. Intinya kalau nanti saya carikan lagi ya. Ini tadi LV 100 file notes
steps ini apa nih? Channel minute stack statement getting edit delete open install no. Manage channel ya seperti tadi getting edit channel. Kalau edit channel ya seperti tadi ganti itu saja. Nambah nggak? Bisa nambah nggak ya? Manage channel, tar nambah channel moderation, no. Set channel permission analysis. No, this one. Edit tadinya cuma begitu aja. Yang transformasi. Nanti saya carikan aja deh. Sekarang kita belajar yang ditransformasi aja dulu ya. Ini saya tambahin yang membuat tambahan saya. Ini membuat bucket saja dulu. Misalnya mana tadi bucket? Nah, create bucket. Bucket, new bucket. Enggak, buat tas aja lah dulu. Ini saya sudah buat segitiga ya. Buat apa lagi saya buat tas? Bu Endang. Dalam Iya, kan pelatihannya pingin sekalian nyoba gitu loh, Bu. Jadi nanti pas dapat tugas sudah bisa. Oke, sebentar saya bikin transformasinya dari mana? Tadi apa namanya, Bu? Transformasi itu nama apa sih, Bu? Kalau di pelajaran matematika saya materi ada itu. Oh, ya. Ada bangun ruang sisi lengkung, ada transformasi, ada aljabar, ada. Jadi ini kan pelajaran saya matematik. Iya. Ini transformasi ini jadi tab tambahan. Oh, jadi ini bisa di custom ya, Bu? Bisa di custom. Oh, berarti kita cari itu, kita bantu Bu Endang nyari itu, Bu. Bu Endang tadi nggak ketemu lagi. Itu ya, Bu. Jadi gini, kan ini tadi membuat channel sudah bisa ya? Ya, sudah. Sudah membuat channel ini kan di sini ada postingan. Ini tabnya ada file. Ada note. Terus ada, nah saya pengen nambah tab lagi gitu loh. Kemarin itu saya bisa membuat tab apa namanya transformasi. Kini kok saya lupa lagi cara membuat tabnya. Nah ini kan nggak ada, hanya add tab. Turn your favorite. Kalau enggak, perasaan waktu itu ada. Di manakah itu? Tulisannya apa, Bu? Add tab. Tambahkan tab nggak ada kayaknya ya. Ini kan aplikasi yang sudah ada. Kalau yang belum ada di mana gitu. Dan saya menambahkan tab saja. Lakukan yang terbaik atau kau harus menjaga dirimu. Itu sih. No. Ini kan kalau insight tadi ngambil dari sini ya. Insight kan ngambil dari sini. Jadi oke. Yang pertama tadi kalau tadi insight-nya di general ya. Nambah insight tadi kan di sini ya. Ini kan ada insight nih. Insight ini yang untuk mengetahui kehadiran siswa kan caranya juga sama. Tambahkan, terus cari insight. Ini ada insight, tinggal diklik gitu. Nah, benar sekarang ketemu. Ketemu saya, Bu. Oke, jangan di general ya, di LP dulu. Oke, tambah. Sudah. Ini ada test by planner. Bisa ketemu. Langsung bikin. Nah, namanya mau apa? Kalau tadi saya kan mata pelajaran matematika itu materinya ada macam-macam gitu ya. Ada trigonometri, ada transformasi, ada persamaan kuadrat. Ini monggo terserah. Karena pelajaran macam-macam, tergantung ibu bapak semua. Ini beri nama monggo, apapun namanya. Oh, create a new plan ya, Bu? Ya, create a new plan di sini. Mau saya kasih nama apa ya? Saya tuh karena matematik ngertinya cuma matematik ya biasanya. Fungsi apa nih? Fungsi kuadrat, oke? Yaudah saya ikutan ya. Ya ibu monggo karena kalau pelajaran ibu misalnya fisika mau dibuat pencerminan juga boleh. Intinya monggo. Post the channel about this step. Nah ini ada ini ya, dicentang ini ya. Post to the channel about this step. Nah, ada kan ini fungsi kuadrat? Iya. Ada ya?
Sudah dicoba? Ya, ada Bu. Ya. Sudah bisa. Namanya monggo nggak harus ngikutin saya, gitu ya. Ya. Karena saya matematik ya ngertinya cuma matematik. Kalau bahasa saya nggak ngerti. Apa ada puisi, ada mengarang atau apa saya nggak ngerti. Oke? Nah sekarang ETES menambahkan tugas. Tugas ini di fungsi kuadrat itu ada macam-macam. Misalkan apa ya? Di sini namanya diskriminan misalkan. Oke, berarti ada tugas diskriminan yang belum selesai. Harus selesai misalnya tanggal 17 Juni. Yang belum selesai siapa? Ini misalkan Ani belum selesai. Kemudian ini belum selesai. Kamilah juga belum selesai. Berarti, 3 orang ini yang harus menyelesaikan tugas. Kalau sudah tinggal diklik ini atas. Oke. Kalau buket artinya apa, Bu? New bucket. Nah, misalnya new bucket ini tadi yang gini nih. Ini saya tampilkan yang matematika dulu tadi, transformasinya. Ini bucketnya ini, Bu. Bucketnya adalah transformasi bangun ruang sipil bangunan. Jadi dikelompokkan. Bucket ya. Nanti transformasi itu ya. Mana? Ya kayak buket bunga gabungan gitu. Iya. Atau kalau misalnya ini apa ya? Ini ada transformasi, ini transformasi itu nanti ada isinya dilatasi, ada rotasi, ada refleksi, ada translasi. Ini isinya apa? Macam-macam tugasnya. Jadi tapi masih satu kalau matematika satu bab gitu loh. Misalnya ini fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu nanti ada, misalnya saya buat new bucket dulu. Saya buat new bucket. Nah, fungsi kuadrat itu ada sebelum sampai fungsi kuadrat ada grafik fungsi. Fungsi lagi grafik fungsi. Oke. Nah, grafik fungsi ini ada grafik yang apa ya? Grafik fungsi itu kalau di matematika ada yang dengan misalnya A lebih dari mana? Lebih dari tulisannya gimana? A lebih dari 0. Oke. Ini tanggal 6. Assign-nya ke ya ini aja deh. Golongan darah yang bisa saja. Itu di assign-nya ke semua siswa atau beberapa, Bu? Gini, kalau assignment, tugas itu kan untuk semua ya. Cuma kadang-kadang anak kan yang perlu tambahan. Remedial ya? Bisa remedial. Bisa yang mengumpulkan tugas ini maksudnya harus tanggal sekian. Jadi plan ini bukan untuk menilai, tapi untuk planner, untuk ini loh yang belum, ini loh yang sudah. Jadi nanti anak itu tahu, oh saya belum mengumpulkan tugas ini harus ada di sini gitu. Jadi harus misalkan ini. Jadi Ani ini belum mengumpulkan gambar misalkan ya, grafik yang A lebih dari 0. Due time-nya sekian. Nanti dia akan ada apa namanya? Akan ada di timnya itu akan ada pemberitahuan gitu, Bu, ada notifikasinya. Nah, jadi ini enggak semua mau sih, kalau misalnya semua harus tambahan, ya monggo semua. Ini tergantung kebutuhan. Tetapi nanti Ibu Bapak minimal di sini bisa menambahkan berapa ya? 3 atau 4 ya? 3 atau 4 anak. Kemudian membuat beberapa paket, satu paketnya itu ada 3 tas. Jadi misalnya saya baru punya grafik fungsi ini, tambahkan lagi misalkan yang A kurang mana A kurang dari 0 gitu. Jadi ini gambar grafik fungsi yang A-nya kurang dari 0. Kapan harus selesainya? Ya misalnya tanggal 18 boleh. Ini siapa aja yang belum selesai? Ini Lina belum. Kemudian Eitri belum. Ani belum. Tuh, nanti mereka harus mengumpulkan tugas. Nah, di sini sudah
satu bucket grafik fungsi ini sudah ada 3 tas. 2 deh ya, 1, 2, 3. Misalkan lagi ini apa ya, grafik fungsi yang A0, B0, oke. Misalnya fungsi, bingung saya malahan. Kalau A0 kurang dari 0 itu sudah. Ini misalnya diskriminan kurang dari 0 gitu ya. Nah, ini nah, oke. Ke siapa lagi? Ini murid-murid saya yang cuma ada ini maksud saya sendiri. Oke, kita ini. Oke. Sudah ada 3. Jadi ada 1 bucket 3. Misalnya di fungsi kuadrat nggak hanya grafik, ada akar per titik potong ya, titik akar kuadratnya. Oh, titik potong dan titik. sudah selesai. Apa ya? Saya tuh kalau ngajar itu mau diberi nama. Misalkan ini bahasa Indonesia aja deh, misalkan ya. Kok bahasa Indonesia fungsi kuadrat kok ya, nggak nyambung nanti. Itu tuh di situ ada uang mau udah ya. Di kuadrat. Ini ada akar fungsi kuadrat. Berarti sudah ada 2 bucket ya, Bu ya? Ini saya kecilkan nggak bisa. Sudah ada 2 bucket. Ini 1 bucket, ini bucket yang kedua. Saya tambahkan, misalkan kalau E sama kurang dari 0. D kurang dari 0. Ini due time-nya itu terakhir tanggal berapa, assignment-nya ke siapa. Oke. Kemudian kalau misalkan ada lagi ini masih ada nggak, Kak? D sama dengan 0. Kak, diratin dulu dong, Kak. Diratin, Kak. Due time-nya ini. Assign-nya ke siapa saja boleh. Ada. Oke. Jadi sampai sini bisa. Kalau mau menambahkan penguatan di sini, ini diklik kanan. Bisa, Bu. Sudah ya, sudah nyoba ya. Ini mau, ini di titik 3 ini, ada titik 3. Kita buat label. Labelnya di situ hanya ada warna. Kita mau pakai warna apa? Misalnya saya pengen, ini cranberry kayaknya ini ya. Kayaknya cranberry, cuma di sini harus diedit. Jangan edit, mana edit. Labelingnya. Kenapa tidak ada editnya? Cranberry mana tadi, Cis? Hilangin dulu. Oke, yang warnanya tajam. Dark blue. Edit. Nggak ada editnya. Editnya mana edit? Copy labeling. Labelingnya sudah. Dark blue game. Kliknya kok nggak mau. Move text, delete, copy link. Copy text. Copy text sebenarnya bisa ya. Kalau ada copy ini kemana aja bisa. Assign sudah labelingnya. Editnya kok nggak ada ini. Harusnya ada editnya. Kayak tadi ada edit. Dark blue-nya itu diganti dengan di sini dark blue-nya diganti dengan warna. Nah, mana tadi saya pengen dark blue ini diedit. Dark blue ini diedit dengan apa tadi? Bucketnya judulnya. Fungsi kuadrat misalkan ya. Fungsi kuadrat. Oke. Nggak ada lagi. Kalau ada
tugas yang diberikan khusus add attachment di sini bisa, Bu. Jadi misalnya masukkan file, misalnya form, jadi nggak harus gambar misalkan. Form bisa, link bisa, misalnya link dia mengumpulkan di harus di apa namanya folder di OneDrive, linknya bisa masukkan ke sini. Kalau misal mau dia harus remedi dengan soal, file link formnya juga masuk sini. File ini juga bisa, misalnya dia harus mempelajari apa file yang kita berikan di sini. Jadi bisa menambahkan lampiran add attachment ya. Nah, mana tadi lu? Belum. Mana tadi? Fungsi kuadrat. Oke. Ini fungsi kuadrat jadinya. Sudah jadi ya. Sudah di-close dulu, baru nanti diganti dengan fungsi kuadrat. Ini sama. Karena ini masuk bagian dari fungsi kuadrat. Titik tiganya yang ini kok nggak kelihatan. Ini titik tiganya sudah. Yang ini titik tiganya mana ini? Oh, ini belum dites. Oke. Yang ini just titik tiganya labeling. Dibuat mana dulu? Dark green misalnya. Oke. Sudah. Ini dingdit begini. Sis. Mana tadi? Nah, labelnya add label dark green ini misalnya mau saya ganti. Tadi sama ya, masih fungsi kuadrat ya, fungsi kuadrat aja. Oke, kalau sudah, yang ini jadi fungsi kuadrat semua. Fungsi kuadrat di bucket fungsi kuadrat labelingnya fungsi kuadrat. Nanti kalau yang ini nggak kelihatan ini tadi apa ini. Tadi oke, kita buat pelan. Ini diedit. Plum tadi, saya pengen warna plum tadi mana ya? Kok nggak ada? Ganti aja deh. Kalau nggak ada warna plumnya, yuk pakai apa aja ini. Misalnya ini diganti. Ini diganti. Edit. Ayo, mana? Nah, ini diedit menjadi apa tadi? Grafik ya? Sorry. Grafik. Plumnya dihilangkan. Oke. Add label lagi. Sudah berubah tadi. Nah, grafik fungsi. Oke. Ini juga sama. Add label. Grafik fungsi. Oke. Kita sudah membuat 2 bucket, masing-masing 2 tas. 1 tas ada 3 murid. Jadi nanti Ibu Bapak membuat seperti ini. Kemudian di screenshot. Screenshotannya nanti yang dikirim ke tugas. Saya belum buat tugasnya. Nanti setelah ini baru saya buat tugasnya. Jadi begini, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Kalau apa namanya? Ini mana untuk N-nya? Choose. Meeting Dewan. What is Dewan?
Oke, kamera saya terbuka. Ada pertanyaan sampai sini? Loh, mana ini? Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Berarti nama plannernya itu nama bab-babnya ya, Bu ya? Nama plannernya sesuai Ibu aja. Ibu mau pakai nama mata pelajaran Ibu juga nggak apa-apa. Misalnya bahasa Inggris nanti kan nama atasnya itu bahasa Inggris gitu ya. Misalnya apa sih bahasa Inggris itu? Bagiannya misalnya grammar atau misalnya mengarang atau apa gitu. Bebas. Tadi channelnya udah bahasa Inggris misalkan. Oh, channelnya bahasa Inggris, betul. Terus nanti di planner yang kita add tadi itu, itu nama bab-babnya ya, Bu? Nama paketnya iya, nama bab yang perlu. Jadi tadi kan Ibu fungsi kuadrat, mungkin nanti sebelahnya sini aljabar gitu ya? Iya. Ada banyak gitu nanti. Kita bisa buat sesuai keinginan kita. Atau boleh yang bucketnya itu tadi nama babnya, Bu? Ya, tadi yang bucketnya nama babnya juga boleh. Jadi misalnya channelnya bahasa matematika, mau tabnya namanya matematika juga boleh gitu ya. Kemudian bucketnya itu ada transformasi, ada fungsi kuadrat, ya? Ada bangun ruang sisi lengkung gitu. Nah, nanti boleh gitu. Boleh. Nanti di transformasi itu misalnya transformasi itu ada dilatasi, rotasi, translasi masing-masing tasnya. Jadi ada bagiannya. Kemudian bangun ruang sisi lengkung tadi kan ada kerucut, tabung, bola. Jadi di bucket bangun ruang sisi lengkung ada 3 tas, kerucut, tabung, dan bola gitu. Sesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing atau tugas Ibu Bapak masing-masing. Ini Ibu Endang dimasukin ya ke timnya ya? Boleh, enggak juga enggak apa-apa. Karena nanti kan yang diminta itu screenshot-nya. Oh iya. Screenshot-nya itu nanti masuk ke kelas kita ya, kelas LP 200 itu. Gitu. Ada lagi. Jadi ya. Kalau untuk materi kan semuanya ada di kelas ya, di apa namanya di tim itu ya. Channel itu kan hanya bagian-bagian dari apa namanya. Jadi di situ tuh nggak ada isinya materi gitu. Ya, gimana? Ya. Di channel apalagi di paket ya. Paket kan hanya paketnya aja untuk mewadahi anak-anak yang nanti harus memenuhi tugas itu gitu ya. Berarti mereka harus membuka materi misalnya atau tugas sesuai dengan yang ada di Teams itu di kelas tim ya. Iya. Iya Pak ya. Iya betul. Jadi gini, kalau misalnya saya di sekolah saya gitu ya, karena sekolah saya ya nggak semua tapi saya pakai. Jadi channelnya ini ada channel general, kemudian ada 11 mata pelajaran di sini. Gitu. Nah kalau guru matematika ya nanti urusannya hanya di channel matematika. Di channel matematika nanti dibuat teks plannernya kayak tadi. Gitu. Jadi kan di channel itu ada postingan, tabnya, ada filenya untuk ya file itu nanti kumpulan file kita masukkan materi ke postingan channel nanti akan masuk di file. Nah kita tambahkan di situ plannernya tadi. Tuh. Jadi plannernya di situ misalnya mau tetap pakai matematika juga nggak apa-apa, terus nanti bucketnya yang per bab tadi. Ini si anak yang harus mengumpulkan tugas di planner gitu. Di planner kan perencanaan tugas ini. Kalau yang penugasan itu kan ada di assignment, ada di general. Jadi bisa kalau misalnya kalau di saya kan satu rombel itu satu kelas, kemudian ini ada general, ada pelajaran PAI,
PAI, ada bahasa Indonesia, ada 11 mata pelajaran, jadi sini ada 11 channel. Nah, nanti ownernya, gurunya selain wali kelas, juga pengajar masing-masing pelajaran, jadi gurunya, ownernya nggak cuma satu. Nah, nanti kalau misalnya saya ngajar matematika ya, saya hanya akan membuka ini urusan saya di channel matematika. Di channel itu kan ada ada postingan itu nanti materi matematika saya masukkan ke situ. File itu untuk kumpulan filenya. Nah, nanti tambahkan plannernya tadi di sana ya, seperti tadi menambahkan planner. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Ada lagi? Yang ini bisa langsung selesai hari ini ya. Gampang kok yang hari ini. Cuma itu bisa memasukkan planner tadi, tab planner tadi, kemudian membuat bucket, membuat tas. Bucketnya dimintanya berapa ya? Kalau saya lupa itu di ininya. Kalau saya kemarin diminta yaitu tadi 3 bucket, 1 bucketnya 3 tas, 1 tasnya minimal 4 siswa. Silakan Bapak membuat kelas, tambahkan plannernya, tambahkan bucketnya, tambahkan tas. Tas itu tugas sebenarnya. Oke, tugasnya, catat Mbak. Tugas apa nih yang harus saya buat nih? Kelasnya? Iya, membuat kelas-kelasnya diberi nama Ibu Bapak ya. Oke, kelas 1 ya, 1 kelas. 1 kelas. Berapa ini? Apa tadi? Berapa siswa? Bukan. Bagian dari kelas masuk ke ini channel, berapa channel? Membuat channel. Membuat channel kan? Channelnya ya. Monggo mau diberi nama apa? Satu channel aja. Ya, 1 channel aja nggak apa-apa. 1 channel, berapa paket? 1 channel, terus kemudian ditambahkan tadi planner tadi. Di planner ditambahkan 3 paket. Di planner 3 paket, oke. Sebenarnya gini, kalau membuat 1 paket itu kadang-kadang hanya coba-coba. Tapi kalau bisa membuat 2 atau 3 itu berarti memang bisa gitu. Sudah bisa ya. Tas juga gitu, membuat 1 kadang-kadang coba-coba, tapi bisa 2, bisa 3 kan? Berarti ya. Bisa. Menambahkan murid juga. Ada lagi? Bu, yang di screenshot berapa ya? Apa? Screenshotnya 1 aja. 1 aja ya? Yang di bagian itu aja. Ya, bagian yang tadi yang ada di dalam planner. Ada nama kelas, ada planner, ada bucketnya, ada tasnya. Itu aja. Tasnya ya. Okay. Nah, di kelas Ibu Bapak ikuti yang kelas LV 200 Endangri itu, yang kelas tim itu ownernya ada 5 loh. Saya 1, yang 4 MIV loh. Nanti yang menilai nggak cuma saya. Beliau yang berempat itu yang lebih dominan untuk menilai. Berarti sekarang praktek ya, Bu? Ya, sekarang monggo mau praktek atau sekarang mau ngobrol dengan teman apa kesulitan ini juga nggak masalah. Karena hari ini materinya memang susah. Mau rapotan. Mau rapotan, mau ngisi rapot. Mau rapotan. Kalau ya betul. Mau rapotan. Aplikasinya ya, e-rapotnya ya. E-rapot. E-rapot. Ya, kalau aku punya masalah tersendiri, Mbak. Gimana, Mbak? Jadi, kan aku itu punya akun 365-nya itu ada 2 karena pernah mengikuti 2 pelatihan ya. Nah, yang aku buka, jadi sekarang itu saya sedang mempelajari ini manajemen dari 365 ini ya. Nah, yang di laptopku ini tidak ada kameranya, makanya saya pakai webcam. Ternyata kan ketika dipakein background yang duduk itu tadi yang nggak masuk kan, webcam ini nggak masuk, webcam itu kebetulan di webcamku juga agak rusak ini, udah rusak ini kayaknya, udah nggak bisa lagi. Apanya Bu yang rusak, Bu? Webcamku yang eksternal. Jadi karena begini Mbak Dang, aku itu
pelatihan 365 kan ada 2 ya. Nah, yang satu itu kemarin dipakai sama Pak Warto yang akun ini. Jadi ada di laptop dia gitu. Kalau dia langsung itu akun saya juga, cuman dipakai sama dia. Nah, di laptopku ini adalah akun yang dari LBMP. Tapi saya lihat di situ semua kelas tim yang ada yang ini invite saya itu ada, sehingga saya bisa bukakan. Nah, masalahnya adalah saya sebenarnya pengen buka 2. Jadi yang ULF mau saya buka, yang ini juga saya buka untuk ini, yang itu mau saya pakai untuk latihan gitu ya. Maksudnya, kalau Mbak Endang tadi sedang menjelaskan gitu, saya bisa langsung ikutin di laptop saya yang satunya gitu ya. Ternyata nggak bisa dibuka, harus di recovery itu, ya manajemen itunya passwordnya itu nggak mau masuk. Kenapa itu? Passwordnya nggak mau masuk? Nggak mau masuk. Dia katanya harus menghubungi disuruh diaktifkan oleh ininya ya. Itu akunnya aktif nggak? Aktif semua, dua-duanya aktif dan saya pakai loh. Dua-duanya masih dipakai. Kenapa nggak bisa? Gini Bu. Apa satu akun dibuka 2 ini nggak mau mungkin ya? Kalau satu akun dibuka 2 laptop tempat itu bisa. Bisa? Tapi satu laptop 2 akun tidak bisa. Iya. Ini aku satu laptop 2 akun. Bisa? Tapi laptop ini bisa. Jadi saya switch akun ya. Akunku yang ini saya buka di sini bisa ini. Dua-duanya maksud saya gini, dua-duanya nyala bareng bisa nggak? Oh enggak, Nah, salah ya, satu. Jadi Ya salah satu. Cuman emang bisa ini ya. Kalau aku masalahnya di situ ya, biasanya saya kalau pelatihan itu memang membuka 2 laptop. Yang satunya saya untuk bekerja ya, tadi mengikuti instruksi gitu ya. Nah, maksud saya supaya ini layar ini tetap bisa saya gunakan gitu ya. Untuk mengikuti instruksi itu. Nah, saya kerja di yang satunya. Berarti kan butuh akun saya deh buka di laptop yang lain yang gitu ya untuk 365-nya. Ternyata itu nggak bisa. Saya baca tadi di grup ini IG ini ya. Sama seperti itu. Di IG Banten ini ya. Minta reset itu. Ada yang minta gitu. Oh, berarti dia mengalami masalah seperti saya gitu ya. Itu. Itunya pakai aplikasi atau kalau timnya saya udah install di sini. Timnya ada. Berarti sudah aplikasi kan? Ya, sudah. Itu kalau aplikasi dengan ini bisa loh. Ya itu makanya ini bisa saya buka karena aplikasi, Mbak. Saya switch akun doang. Gitu. Nah, yang laptop satunya ini apa namanya? Nggak bisa. Saya buka akunnya itu nggak bisa, katanya passwordnya salah aja. Ya. Harus di reset dan harus menghubungi itu tadi komennya sama. Kadang-kadang saya kalau pakai 2 itu yang satu pakai HP, yang satunya pakai laptop. HP-nya saya pakai untuk meetingnya, laptopnya saya pakai kerjanya gitu. Itu bisa. Bisa. Di HP-ku sudah aku set Teams dari akun yang ULF. Itu tidak bisa juga. Saya switch akun gitu nggak bisa. Sehingga di HP-ku kebetulan juga iPhone ya. Saya download lagi udah nggak ada. Kayaknya ini sudah nggak kompatibel lagi dengan iPhone kayaknya. Apple berapa, Bu? Udah yang lama udah 6S itu udah ketinggalan banget. Kayaknya sudah tidak kompatibel lagi sehingga ya udahlah HP nggak bisa digunakan. Gitu. Jadi ya gitulah. Terpaksa nih saya harus pakai Windows aja kali ya. Cara pakai Windows aja, Bu. Iya. Tapi sebenarnya bisa kok, Bu. Misalnya satu komputer ini kan, misalnya saya lagi meeting gini, saya buka tim, kan tadi bisa buka. Bisa. Bisa. Saya kerja di situ juga bisa. Bisa, cuman masalahnya saya nggak bisa melihat layar dengan full gitu kan. Oh iya. Instruksinya gitu loh, Mbak. Jadi sambil jalan tuh kan enak kalau 2 ya. Jadi instruksinya di situ kita langsung sini berat selesai gitu. Biasanya saya begitu. Kalau enggak gini Bu Nurul, nanti lihat kan ada ada rekamannya. Rekamannya nanti dilihat. Oh iya, oke. Nah, kalau rekaman itu nanti kan buka tab yang berbeda toh. Jadi kalau saya dulu belajarnya itu
play and pause ya. Jadi kalau iya. ini saya pause, nanti Iya, kerjain iya, ini play iya. lagi. Gitu. Kayak di YouTube aja itu ya. Ya, begitu deh. Aku mau pakai kelasku yang itu boleh ya. Yang mana? Kelas, aku udah bikin kelas yang kelas fisika yang kelas 12 itu. Tinggal saya modif dibuka ininya. Boleh ya? Di-rename aja loh. Ya, di-rename. Nanti tak rename, kemudian karena di situ ada materi-materinya gitu loh. Iya. Jadi enak kan buka channelnya, nanti udah ada materi di situ gitu. Bu Nurul, sorry Bu Nurul. Bu Nurul ikut 2, sekarang ikut pelatihan 2, 1 nama atau 2 nama? 1 nama. 2 sama akun atau namanya. 1 akun? 2 akun. Oh, 2 akun yang berbeda. Oke, kalau 2 akun berbeda mungkin akunnya berbeda, namanya sama. Nomor teleponnya sama nggak? Oke, sama ya. Nanti itu yang saya khawatirkan gitu. Nah itu. Tapi kalau akun yang berbeda bisa jadi ini. Ya, kan nama tampilan berbeda juga. Tapi aslinya mah kalau kita sudah punya akun tim ya, kita mau dapat, kita udah masuk ke tim, kita mau dapat kelasnya itu dari mana saja masuk ke akun kita. Iya betul. Jadi tim itu istilahnya satu tempat yang bisa dimasukin semua kelas yang kita ikutin kan gitu ya. Sama seperti Google Classroom. Ya. Iya. Sudah. Sama kita sekarang tahu manajemennya saya. Makanya bisa dibuka. Ya. Ya. Mohon maaf nih kameranya off jadi nggak apa-apa. Ternyata kameraku udah rusak dah. Ya, oke. Mulai bekerja boleh. Mana screenshotnya nanti saya foto aja dari dari HP ya, nanti saya kirim. Soalnya nggak bisa screenshot, nggak ada kameranya. Oh, pakai ini bisa nggak? Green screen-nya nggak bisa. Ini udah aku coba. Pakai snipping tool bisa nggak, Bu? Snipping tool. Oke, bisa. Ada snipping tool, pakai snipping aja ya, bisa ya. Oh iya, iya. Pakai snipping. Ide bagus. Ya. Lebih bisa milih tempat. Lebih ini ya, lebih jelas lagi ininya. Oke. Ada lagi? Bener nih kameranya udah rusak. Ada lagi yang mau menanyakan atau cukup sampai segini? Santai saja kalau dengan saya. Cukup, Bu. Cukup. Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Saya tadi agak lupa. Kita coba ya, Bu. Coba. Nanti kalau ada kesulitan kita bisa ngobrol di tim ya. Jadi di kelasnya aja dimanfaatkan. Kalau sudah cukup, saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu besok. Besok kita belajar PowerPoint. Boleh dari sekarang nyari nyari bahan PowerPoint yang berbahasa Inggris. Tinggal kita buatnya besok. Oke. Saya pamit, kurang lebihnya minta maaf. Sampai ketemu besok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mau foto? Oh, yang nyalain kamera nih ya. Kalau bisa foto bersama, kita nyalain dulu sebentar. Nyalakan dulu kamera sebentar. Ya, terima kasih banyak ya. Ya. Oke, saya pakai snipping juga bisa. Kita bertiga aja sekalian. Mana? Snipping tuh. Oke. Oh, nggak bisa pakai snipping. Nah. Ini dia. Saya pakai snip. Sebentar ya, saya snip dulu. Oke. 1. Save. Saya ganti ini dulu ya. Saya ganti apa namanya yang sudah masuk semua? Galeri.
Nah, di sini ada ini saya close partisipan dulu. 1, 2, 3 lagi. Oke. Oke, kalau sudah sampai di sini dulu. Rekaman saya hentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang. Saya stop recording ya. Terima kasih ya Bu Endang. Sama-sama Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu.